Tapi kalau misalnya berdiri rapatkan kaki, lutut duluan yang ketemu, kakinya agak X biasanya. Nanti panjang tuh ada yang Jadi ingat teman saya pernah itu anjurin, jangan minum susu unlen atau apa gitu. Ada teman saya saking banyaknya minum susu itu akhirnya tumbuh tulang lunak. Apakah itu benar atau gimana? Bisa menyebabkan. Makasih, Dok. sekalian itu ya, mumpung saya berdiri, itu tadi stretching betis itu gini Bu, Bapak Ibu. Pegangan tembok gitu ya, kemudian kaki yang belakang ditekuk, tapi tumitnya jangan diangkat. Nah ini stretching betis. Nah itu malah ngencengin betis, justru kebalik. Malah makin kenceng betisnya. Kita kan mau regangkan. Jadi kita banyak yang salah ya di sini ya. Malah makin kram nanti gitu. Saya mau tanya tentang terapi matras yang jet germanium atau batu giok yang pakai inframerah. Kan biasanya itu terapi itu selama 40 menit durasinya. Nah, buat tulang belakang sampai badan tuh keringat semua. Itu kan produk dari Korea ya. Di sana kita sebelum terapi itu dikasih presentasi, Dok. Happy nyanyi. Kalau kita kan apa nih, AO ya? OA ya. Kalau di sana OAM, Dok. Obat awet muda. Nah, jadi happy aja. Nah, pandangan dokter gimana tentang terapi matras itu? RW 06. Yes. Usia hanyalah angka. Sehat. Jadi kalau kita Ini seberapa itu? 57. Nah, kalau kita banyak aktivitas seperti saya senam, terus naik sepeda, itu kan ada beban di sini. Nah, itu nanti kaki agak bisa bengkok gini enggak ya, Dok ya? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Iya, harusnya sih enggak, Bu. Harusnya enggak, karena kalau aktivitas banyak sebenarnya secara umum sih bagus ya. Tapi kalau kaki bengkok atau enggak itu biasanya bawaan memang, bawaan. Kaki itu antara X atau O, ya kan lutut ya, lutut. Sorry Dok, saya berdiri sedikit, maaf ya Dok. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu berdiri, terus kita rapatkan kaki, ketemunya kaki duluan, berarti kakinya yang lebih ke O. Tapi kalau misalnya berdiri rapatkan kaki, lutut duluan yang ketemu, kakinya agak X biasanya. Nanti panjang tuh ada yang nanti tapak leper atau tapak cakar ayam, tapak datar gitu. Nah itu faktor juga tuh makin bikin lututnya makin X. Tapi pada prinsipnya mau lututnya O, lututnya X, kembali lagi aktivitas fisik tetap harus dilakukan. Jadi silakan kalau mau yang berdiri cek mana kaki duluan yang ketemu kalau didapetin atau lutut duluan ketemu. Nah, coba nggak idealnya sebenarnya nggak ada ideal Pak, beda-beda memang. Laki-laki biasanya lebih ke O, perempuan biasanya lebih sering X. Ya, masih bagus-bagus di sini semua. Masih bagus-bagus. Ya. Sangat berpengaruh. Karena kalau ada lemak di paha pasti susah ketemu kan. Yang di paha ya. Sekalian itu ya, mumpung saya berdiri, itu tadi stretching betis itu gini Bu, Bapak Ibu. Pegangan tembok gitu ya, kemudian kaki yang belakang ditekuk, tapi tumitnya jangan diangkat. Nah ini stretching betis. Kalau malam, pagi dilakukan, biasanya sih kram-kramnya hilang. Harus di tembok ya, harus pegangan tembok. Kakinya lurus, jangan diangkat gini, jangan jinjit. Tumitnya nempel. Nanti akan berasa ketarik di sini. Nah itu udah benar berarti stretchingnya. Nyeker ya, jangan pakai sepatu di rumah. Makanya kan sebelum tidur bisa, bangun pagi bisa. Nah itu malah ngencengin betis, justru kebalik. Malah makin kenceng betisnya. Kita kan mau regangkan. Jadi kita banyak yang salah ya di sini ya. Malah makin kram nanti gitu. Nggak apa-apa, artinya bukan nggak boleh dilakukan, bukan. Boleh dilakukan, cuma kalau keluhannya kram yang dilakukan itu ya makin parah yang ada. Gitu. Gitu ya sedikit dari saya.
tadi kalau yang tadi Yang jinjit. posisinya di Yang jinjit. di jinjit gitu. Jadi tumitnya harus lurus gitu ya. Iya. Yang belakang lurus, yang depan tekuk ya. Ya, yang depan ditekuk. Betul. Depan tekuk. Ganti-ganti ya dok ya? Ganti-ganti. Kalau bisa satu kaki 2 menit. 2 menit. Pasang timer aja. Tapi kerasa itu ya. Perasa ketarik. Iya betul, memang itu. Kalau sekarang kan orang minumnya Pocari Sweat, Pak. Sama aja, itu kan air garam gula isinya. Iya. Jangan kebanyakan. Aus, Pak, aus. Kuda lumping itu, Pak. Itu beling, Pak, itu beling. Sekarang nggak bisa dok, karena pada tua bisa kemungkinan darah tinggi. Oh iya, iya. Ya emang sulitnya itu sih. Buah si malakama jadinya ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih dok. Pas tadi ngomong-ngomong tentang apa susu itu, saya jadi ingat. Jadi ingat teman saya pernah itu anjurin, jangan minum susu unlen atau apa gitu. Ada teman saya saking banyaknya minum susu itu, akhirnya tumbuh tulang lunak. Apakah itu benar atau gimana? Bisa menyebabkan. Makasih dok. Ya mungkin ada benarnya Bu, karena kadang-kadang susu itu kan dikasih kalsium ya. Artinya kalau kalsium tinggi, ya memang tumbuh taji istilah awamnya tuh, tumbuh taji. Tapi sebenarnya gini, tumbuh taji itu sebenarnya bukan itu yang menyebabkan nyerinya Bu. Tumbuh taji dari tulang itu kembali lagi sebenarnya, karena ototnya narik, karena kaku tadi, dia bikin radang kan semua otot tuh ujung-ujungnya akan masuk ke tulang, nggak ada otot ngambang. Otot itu nanti ujungnya masuk ke tulang. Nah, di tempat dia masuk ke tulang, dia akan narik radang, terbentuklah tulang. Tulang rawan atau tulang muda atau taji bahasa ini. Bukan itu yang mesti kita beresin. Yang kita beresin adalah si ototnya supaya nggak narik dan bikin radang terus. Paling sering kan ditumit, Bu. Selalu dibilang ada taji ditumit. Sakit kalau pagi-pagi bangun napak pertama kali, dok. Saya kayak nginjek beling. Stretching kayak tadi beres, Bu. Bapak Ibu. Praktekannya ya 2 minggu pasti hilang. Pasti hilang. Biasanya karena betisnya terlalu kaku. Jadi ya ada hubungannya dengan susu, cuma bukan itu juga sih penyebabnya. Mudah-mudahan menjawab. Kerjaan sama dokter paru. Kayaknya yang Bu. tadi Mantap Bu. kayaknya bagian yang itu aja kasihan ya, dokter paru. Makasih dok. Soalnya gini dok, ada saya dengar apa itu yang dimaksud dengan pengecilan paru dan paru yang berbalon-balon, yang katanya ada paru di balon-balon. Apa penyebabnya dan bagaimana cara mencari solusi penyembuhannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Saya Dr. Victor ya. Baru kena senggol juga dok. Mungkin perlu diklarifikasi Bu, maksudnya parunya mengecil itu pada usia berapa maksudnya? Usia lanjut apa masih udah 50 ya? Istilah paru mengecil sama paru berbalon-balon ya. Saya tidak tahu persis yang dimaksud ya Bu, cuma pada kondisi usia lanjut yang kita bisa atau sering temukan itu satu PPOK ya. Jadi penyakit paru obstruktif kronis. Obstruktif ini sebenarnya istilah untuk ada sumbatan di saluran nafas. Tapi masalahnya tidak cuma di saluran nafas, ternyata di organ parunya sendiri. Jadi pipa nafas plus paru-parunya. Nah, paru-paru itu dampak istilahnya, kena dampak mungkin dari rokok, polusi, kerjaan, ada yang tiap hari kena debu dengan pasir mungkin ya, dan segala macam lain. Nah, paru yang bentuknya seperti anggur yang kecil-kecil itu lama-lama dia bisa seperti ada kerusakan dindingnya sehingga terjadi, kita sebutnya emfisema. Emfisema itu parunya rusak. Jadi harusnya dia bisa terjadi pertukaran oksigen di situ, dan lama-lama dia rusak. Nah, rusaknya ini kesannya seakan-akan mungkin kayak susut ya, mengecil gitu. Mungkin itu yang dimaksud, tapi sebenarnya nanti gambaran di ronsen yang kita kelihatan fotonya itu parunya justru akan memanjang, seakan-akan membesar gitu. Karena itu nanti dampak dari cara tubuh adaptasi supaya bisa menambah oksigen yang masuk gitu. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan Bu ya. Sehingga apakah ada kelainan paru mengecil yang lain,
Itu mungkin bisa jadi kalau ada gangguan di saluran napas, kesumbat, bisa tumor, bisa apa sehingga parunya kempes. Nah ini paru mengecil yang sebenarnya Bu. Nah, makanya mungkin perlu dicari lebih lanjut ya yang dimaksud seperti itu apa. Ya sedikit juga untuk informasi ya memang. Jadi saya setuju dengan yang disampaikan Dokter Ori, Dokter Tirta, dan Dokter Dina. Paru sama otot sendi pasti ada hubungannya, Bu. Jadi kalau kita lihat ke bawah sini, kelihatan lutut sama kaki. Yang bahaya kalau kelihatannya perut, Bu. Ya sambil bercanda, Bu. Maksudnya, iya karena obesitas itu kan nanti jadi kayak lingkaran lagi ya. Perutnya udah gede. Nah ini satu gampang capek. Yang kedua otomatis paru juga akan ngos-ngosan. Nah keluhannya nanti datangnya bukan nggak bisa olahraga sendinya, tapi keburu capek gitu. Mau jalan aja temannya udah jauh, dia ketinggalan. Nah itu juga perlu perlu dievaluasi karena nantinya jangan menyerah dengan kondisi, itu penting. Jadi udahlah gini aja. Jadi kita akan makin dengan berputar itu, tapi berputarnya bukan lurus tapi berputar ke bawah, makin berat. Jadi paru, otot, sendi pasti ada kaitannya juga. Kalau bisa aktivitas tentu lebih baik sehingga kita juga bisa mencegah yang namanya PPOK tadi. Ya, mungkin seperti itu, Bu ya. Iya. Saya mau tanya tentang terapi matras yang jet germanium atau batu giok yang pakai inframerah. Kan biasanya itu terapi itu selama 40 menit durasinya. Nah, buat tulang belakang sampai badan tuh keringat semua. Itu kan produk dari Korea ya. Di sana kita sebelum terapi itu dikasih presentasi Dok, happy nyanyi. Kalau kita kan apa nih AO ya, OA ya. Kalau di sana OAM Dok, obat awet muda. Nah, jadi happy aja. Nah, pandangan dokter gimana tentang terapi matras itu? Saya terus terang nggak tahu Pak terapinya apa dan bagaimana cara kerjanya karena mungkin saya belum baca kali ya, saya belum mempelajari. Itu udah lama Dok, udah 20 tahun yang lalu. Cuma kalau misalnya membantu ya monggo aja, silakan aja menurut saya sih. Kecuali kalau misalnya gini, saya suka bilang, kan yang paling sering ditanya bukan terapi ini, kretek-kretek justru yang sering ditanyakan. Artinya gini, kalau misalnya membantu monggo silakan. Tapi kalau misalnya nih, habis itu udahannya sakit lagi, balik lagi, sakit lagi, balik lagi. Ada pepatah yang bilang begini, orang bodoh adalah yang melakukan hal yang berulang-ulang sama mengharapkan hasil yang berbeda. Nah jadi kalau misalnya udah bolak-balik kok masih sakit, cari dong yang lain. Artinya kita pinter dong, nggak mungkin bukan itu jalan keluarnya. Nah terapi-terapi begini biasanya masuk ke terapi yang di kedokteran itu dibilang simptomatik. Simptomatik itu apa? Menghilangkan gejala aja. Gejalanya sakit, ya udah kita hilangkan aja sementara gitu. Kurang lebih sama kalau misalnya kita dikerok atau kita dipijit, itu kan menghilangkan keluhan sementara. Tapi akar masalahnya apa? Dicari tahu dulu dong. Artinya bagaimana caranya dicari tahu kalau misalnya nggak ke dokter gitu. Nah saya terus terang agak-agak skeptis dengan yang misalnya begitu dilihat langsung, oh iya nih sarafnya ada masalah nih, pakai mata telanjang nih gitu. Emang matanya bisa nerawang Bu gitu kan? Kita kan nggak bisa lihat apa-apa gitu ya. Ini sendinya pasti ada bermasalah nih, lepas sedikit mungkin sekitar 2 cm. Hebat bener nih orang matanya USG gitu. Jadi saya kira, saya pribadi sih agak-agak skeptis lah dengan yang begitu. Jadi kita mesti cermat dikit. Nah satu lagi sedikit, seringkali balik-balik itu namanya marketing gimmick. Marketing gimmick itu apa gini? Kretek-kretek, terapi segala macam. Oke enak ya Pak ya, Bu ya. Nggak cukup kalau sekali doang, harus 6 kali pertemuan, 7 kali pertemuan. Nah sekarang coba Bapak Ibu analogiin itu ke dokter-dokter nih misalnya semua. Misalnya Bapak Ibu berobat ke saya, terus di pertemuan pertama saya bilang, oke nih saya kasih ini segala macam. Nggak boleh ya Bu ya berobat sekali, harus 6 kali. Apa nggak ditempeleng saya sama? Artinya gimana? Itulah masyarakat kita bedanya segitu memang. Mereka masih percaya dengan marketing gimmick yang seperti itu. Padahal disuruh bolak-balik 6 kali, keluar berapa? Saya pernah dapat pasien ke dukun, berapa Bu keluarnya Bu? 9,5 juta Dok. Ya elah kalau pakai BPJS gratis, nggak keluar apa-apa. Jadi
ironis kan kalau misalnya sampai kayak gitu. Jadi jangan sampai terjebak. Oh, satu lagi ya, Bapak, yang kebetulan di daerah sini itu di Gading ya, pada saat ini tuh sedang booming terapi yang gratis. Ya, pernah dengar nggak? Ya. Pada saat ini tuh sangat-sangat booming banget, dan mereka itu sistemnya marketing, bawa teman gitu. Saya sudah sempat ke situ kemarin, tapi nggak jadi karena ngelihat membludaknya orang-orang gitu. Nah, terapinya itu kayak gini, injak, di sini ada layar gitu. Nah, maksudnya yang menjadi pertanyaan itu kan banyak banget, dan sistemnya itu sistem marketing banget. Apakah tujuan mereka itu sosial saja atau menjual produk? Karena jujur itu pasti ada cost-nya dong. Ada karyawannya, ada gedungnya, ada listriknya. Tapi kita tidak dipungut biaya, pure gratis. Ya. Dan sangat banyak peminatnya. Itu aja, mohon penjelasannya. Ya. Ada, mungkin Dr. Hori ada sekilas dari saya. Gini Bu, ada istilah di dunia keuangan ya yang bilang begini, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Oke. Artinya kalau misalnya kita ditawarkan sesuatu yang gratis, ini saya nggak tahu terapinya, saya nggak tahu, mungkin terapinya ada baiknya, saya nggak ngomong soal itu. Cuma pada saat kita ditawarkan sesuatu yang gratis, kita berpikir pasti kita jadi produknya Bu, bukan? Kita adalah produknya mereka. Kita lagi jadi produknya mereka. Dengan gimana caranya membawa orang lain, karena pasti walaupun itunya gratis, nanti pasti ada yang mereka tawarkan dijual. Nggak harus beli, nggak. Tapi minimal mereka dapat exposure. Exposure itu pajanan. Artinya barang yang mau mereka jual dilihat oleh banyak orang. Promosi gratis artinya. Ya, kemungkinan akan dibeli orang lebih tinggi. Gitu. Barangnya puluhan juta ujung-ujungnya. Jadi percayalah, ini semua ini sedikit merambat ke teknologi segala macam. Kalau kita diminta untuk daftar gratis, asal taruh nomor telepon, asal taruh nomor alamat, apakah itu gratis? Enggak, karena kita sudah memberikan informasi kita. Kita jadi produknya, ya kan? Kan kemarin lagi heboh kan pusat data nasional di hack tuh. Ya itu data-data itu semacam itu. Jadi data itu berharga untuk mereka, untuk marketing. Jadi kalau ada yang gratis, kita sedang jadi produknya sebenarnya. Gitu ya. Dr. Hori, Dr. Dina ada tambahan? Baik, ada lagi Bapak Ibu-Ibu. Ini salah satunya tadi yang dijelaskan oleh dokter kita, bahwa kita bicara mitos atau fakta. Nah, hal-hal yang seperti ini bahkan banyak kita yang nggak tahu, termasuk juga saya. Diadakannya acara ini agar kita bisa secara preventif memperbaiki pola pikir kita. Kemudian juga setelah pola pikir kita berubah, pola makan kita juga berubah. Kemudian juga kita juga rubah juga kegiatan-kegiatan kita. Di antaranya tadi saya dapat poin satu adalah kita mungkin akan adakan satu kegiatan lagi, yaitu jalan bersama mungkin ya. Mantap. Karena kalau jalan sendiri-sendiri kan nggak enak gitu kan. Mendingan jalan bersama kan lebih enak gitu. Ya jangan jauh-jauh lah. Jadi mungkin di Gading gitu aja. Jadi paling tidak dengan 30 menit ataupun sampai 1 jam itu bisa menambah otot-otot kita bisa bergerak. Bisa sih kita jalan sendiri, cuman biasanya ya umur-umur remaja seperti kita itu biasanya lebih senang di rumah. Sehingga kalau bersama itu biasanya sambil guyon, happy dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Iya, pulangnya nggak nyangking atau nggak bawa apa ya. Ya, itu aja. Jadi biar jelas bahwa maksud tujuannya itu tadi itu yang kita adakan ini supaya kita bisa melihat ini fakta atau mitos. Jadi udah terjawab ya semuanya ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih untuk materinya. Saya berharap nih memang warga di RW 6 ini bukan hanya jadi pengetahuan. Karena akan jadi sia-sia kalau hanya jadi pengetahuan. Itu adalah bijak, namanya bijak adalah kita apa yang kita tahu kita praktekkan gitu. Dan memang untuk satu yang disampaikan Dr. Hori, OA itu bisa dicegah ya dari sejak dini. Dia penyakit kronik yang timbulnya pelan tapi pasti. Nah, saat ini memang paling banyak karena kurang gerak. Jadi memang penyakit radang sendi ini memang berhubungan juga apa yang dibahas oleh Dr. Femi ya waktu bulan lalu tentang sarkopenia.
pengecilan massa otot. Dan pengecilan massa otot itu sampai sekarang nggak ada obatnya yang bisa langsung minum 1 tablet, langsung ototnya wah jadi gede gitu. Nggak ada. Sampai sekarang belum ada pengobatan seperti itu. Pertama, kalau orang Indonesia memang pertama mesti agak dipaksa. Yang kedua, jadi terpaksa. Nggak apa-apa. Kalau buat hal yang bagus, nggak apa-apa Pak Broto. Sedikit agak kejam gitu loh buat warganya. Memang itu buat kebaikan ya. Memang kalau terpaksa jadi biasa. Terpaksa akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan yang seperti yang tadi baik Zohri cerita tentang pengobatan. Tapi memang paling mudah dengan berubah gaya hidup ya. Selain ada yang pengaruh karena genetik, itu sesuatu yang di luar kontrol kita ya. Tapi masalah gaya hidup itu memang sesuatu yang harus kita perbaiki dan bisa dilakukan. Nah, cuma memang masalahnya kita tahu bahwa ada sifat manusia, namanya bahasa medisnya namanya malaise. Malaise. Ya, malas. Nah, ya yang penting bagaimana kita tahu box. Semua kita ada namanya sisi malasnya. Betul. Kalau lagi udah di rumah sendirian cenderung tidur, selonjoran, ya, nonton Korea terus atau apa, nonton sinetron atau apa. Itu suatu penyakit yang berbahaya. Jadi mungkin ada satu yang hal yang bagus ya. Jadi saya mungkin ada dari buku Atomic Habit ya. Jadi dia cerita bagaimana cara untuk memaksa untuk melakukan perubahan-perubahan kecil ya. Perubahan-perubahan kecil. Jadi memang habis ini nggak langsung semuanya besok langsung berenang atau 3 jam atau langsung olahraga sepeda 3 jam. Besok hari bisa masuk ICU juga gitu loh. Jadi memang mesti bertahap ya. Bertahap dari 5 menit, 10 menit. Tadi Dokter Jepta sampaikan bahwa memang olahraga jalan kaki itu memang bukannya jelek ya. Daripada nggak ada sama sekali, mendingan olahraga kardio. Tapi itu nggak cukup. Kita perlu memanfaatkan namanya gaya gravitasi untuk bisa melakukan olahraga. Dan seperti disampaikan waktu bulan lalu, bahwa yang paling bagus untuk latihan buat otot adalah dengan menggunakan tubuh kita. Coba bayangkan nih teman-teman, bayangkan kalau orang yang astronot itu mereka punya biasanya habis astronot tugas di luar, waktu mereka balik itu mereka punya masalah pengecilan otot. Kenapa? Karena di sana nggak ada gaya gravitasi. Jadi bersyukurlah kalau kita sekarang masih ada gaya gravitasi. Aduh jalan berat nih. Itu gaya gravitasi yang bisa kita manfaatkan untuk melatih otot-otot kita. Ya satu yang paling sering dilatih adalah otot kaki sama otot bagian yang punggung ya. Itu memang mesti dilatih. Tapi memang untuk lansia memang perlu diperhatikan postur, posisi. Jangan sampai cedera. Mulai dari yang kecil, tapi konsisten ya. Jadi kalau yang di buku itu dituliskan gini, kalau kita lagi malas nanti dibuat itu kayak roket ya. Roket meluncur dibilang waktu roket meluncur dibilang 5 4 3 2 1 naik. Nah sama kalau kita lagi malas langsung ngomong aja nih 5 4 3 2 1 berangkat. Ya, berangkat. Itu kita mesti mengkondisikan ya. Karena ada namanya penyakit malas. Loncat ya. Tapi masih dilakukan itu. Dan dilakukan yang penting adalah yang lebih baik sedikit tapi konsisten. Ya, jadi itu saya tahu teori banyak kita bisa belajar juga dari sosial media dan sesuatu yang harus bisa kita lakukan sih ya. Jangan sampai udah tua jadi sakit-sakitan ya. Betul ya. Itu yang slogan yang disampaikan yang kita sering lihat itu usia hanya angka, itu benar-benar bisa dilakukan ya. Dan sudah banyak orang yang umur 100 tahun, 110 tahun masih kuat gitu, berjalan kuat, jongkok kuat, aktivitas sehari-hari kuat dan bisa mandiri gitu loh. Dan itu suatu cita-cita yang dihurujkan ini jadi warga teladan nih, jadi RW 06. Mudah-mudahan itu nanti di warga RW 6 ini akan jadi contoh di nasional. Dan jangan berpikir bahwa tua itu adalah harusnya makin tua itu makin turun. Itu nggak benar itu. Itu suatu pemikiran yang salah ya. Dan itu pembenaran yang salah. Makin tua itu nenek-nenek makin lincah. Kakek-kakek makin tangguh ya gitu. Jadi sesuatu yang sangat-sangat bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi ya, ini nggak bisa diwujudkan dengan minum tablet atau minta Pak Broto olahraga untuk saya, nggak bisa. Itu personal ya. Kita bertanggung jawab 100% untuk diri sendiri ya. RW 06 Yes. Usia hanyalah angka. Sehat.